yang menjadi memperburuk hubunganmu dengan Tuhan adalah kejahatan hati manusia, kejahatan hatimu, demikian dikatakan. Dan yang membuat Allah tidak mau mendengarkan doamu, segala dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali. Yang akan kita ulas beberapa menit ke depan adalah fenomena di mana teman-teman seiman kita, saudara-saudara kita melakukan ibadah ke gereja saban minggu, berdoa di rumah masing-masing juga seperti itu. Tetapi kenapa kok kehidupannya tidak sesuai ya seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu datang ke dunia mencari orang-orang berdosa. Nah, kitalah yang dicari oleh Tuhan, orang-orang berdosa, dan supaya kita hidup berkelimpah-limpahan di dalam segala hal, tidak kekurangan, ya, tidak kekurangan, tidak jatuh miskin, tidak melarat. Kita berkepunyaan, berlimpah-limpah, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dulu satu ayat ini, Matius 9 ayat 13. Demikian bunyinya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Demikian kata Yesus. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Bapak Saudara, Yesus di sini mengatakan mencari saya yang berdosa. Nah, setelah ditemukan, maka diajarlah kita, dipimpinlah kita supaya kita hidup di dalam terangnya firman Tuhan, bukan hidup dengan gaya ala duniawi, nggak bisa. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus mengerti apa yang dimaui oleh Tuhan di sini. Yang Tuhan hendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi ketika kita mengerti bahwa hukum kasih di kekristenan adalah yang nomor 2, kasihi sesamamu termasuk musuh, tapi yang paling utama kasihi Tuhan Allahmu, ini katakan Bapa Surgawi itu, ya kan? Nah, jadi di sana kita harus mempelajari firman. Nah, ini yang paling penting. Pelajarilah arti firman. Semua firman, semua perkataan, semua nasihat, dan semua perintah Yesus harus kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya nggak salah sih kita masuk ke gereja, 40 menit kemudian berhenti khotbah, pemaparan tentang firman Tuhan, kemudian lagu persembahan dan sebagainya, baru kita pulang. Tetapi yang saya maksud di sini, begitu banyak teman-teman rajin ke gereja, kesehariannya sudah berpuluh-puluh kali ke gereja, nggak maju-maju imannya, yang ada hidupnya malah kacau. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu tidak tampak dalam keluarga-keluarga yang saban minggu ke gereja. Ini miris ya. Nah, jadi kemudian kita dengar ini ya, kenapa dikatakan oleh Yesus pelajari firman itu. Nah, saya akan bacakan Lukas 9 ayat 35, begini pesannya. Maka terdengarlah suara dari awan itu. Ada suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi ketika Yesus memberikan pengajaran di banyak orang, satu ketika suara Allah menggema dari balik awan dan menyatakan satu statement, inilah anakku. Ini berarti Bapa Surgawi yang menggema di balik awan itu suaranya menunjuk kepada Yesus yang sedang mengajar. Inilah anakku yang kupilih. Ya, dipilih tentunya kan, karena bundanya Maria dipilih oleh Allah untuk tempat di dalam rahimnya, kemudian dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, dengarkanlah dia. Di sini ada pesan dari Lukas 9 ayat 35, dengarkan dia.
dengarlah dia. Dengarkan perkataannya, dengarkan perintahnya, dengarkan arahannya, dengarkan nasihatnya, dan pelajari tadi, nyambung ya, ke Matius 9 ayat 13. Jadi kalau di dalam Lukas itu pesan dari Bapa Surgawi mengatakan, ya, mengumumkan kepada dunia, ini anakku yang kupilih. Ya, jadi paham ya. Jadi jangan sampai kita cuek dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam firman-firmannya sendiri ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pelajari firman ini, itu sangat penting. Nah, banyak di antara kita belum mempelajari mungkin ya. Karena membaca saja mungkin banyak yang sungkan atau tidak punya waktu, saya tidak tahu, atau memang tidak doyan ya membaca. Gitu Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak menghakimi kaum gerejawan, kaum pimpinan, ya, para pastor dan para pendeta mungkin ya. Ya, karena sudah disampaikan juga firman itu beberapa menit, kemudian pulang, kemudian bubar, kemudian 1 minggu itu tidak ada yang berubah iman jemaat. Bahkan yang menjadi minus ya banyak, ya. Pertengkaran selalu terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena demikian banyaknya ya di antara kita yang masih belum pas seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, kita hidup di dalam roh dan kebenaran ya, walaupun kita sudah berpuluh-puluh tahun keluar masuk gereja sampai tua, bahkan ada yang sampai pulang ya, sampai meninggal nggak paham-paham ya kan gitu ya. Jadi gejalanya begini, di dalam sebuah keluarga masih kelihatan tidak damai, saya katakan tadi ya. Padahal Yohanes 14 ayat 27 berkata begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Demikian kata Yesus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam ayat ini mengingatkan bahwa dunia tidak bisa menyampaikan atau tidak pernah menyampaikan pesan seperti ini. Tidak memberikan damai dunia itu, tidak. Keributan, galau, ya, dan keramaian yang tidak jelas, yang cenderung menjadi kerusakan gitu ya, karena kuasa-kuasa jahat bertindak di atas dunia ini. Maka dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 7, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita sangat dilarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara sudah mulai gelisah dalam hidup, entah apapun itu sudah dipikirkan, itu bukan karya Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah gelisah karena dia roh kebenaran ya. Selalu berada dalam posisi yang benar. Yang membuat gelisah adalah roh-roh yang berkeliaran di dunia ini. Jadi sebenarnya kita harus siap setiap saat memerangi roh-roh itu yang hendak mempengaruhi Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan itu, mulai dari berpikir, kemudian memperkatakan dan bertindak. Itu kalau sudah dikuasai oleh roh jahat, tidak ada baiknya sama sekali. Pertikaian yang muncul ya. Kemudian yang kedua ya, walaupun kita sudah berdoa di rumah, ke gereja berulang-ulang, yang kedua gejalanya tidak mengerti apa yang Yesus mau, apa yang Yesus inginkan dari kita. Jadi banyak jemaat seperti itu, maksud saya. Ini menurut catatan saya. Kita harus mengabdi sebenarnya setia dan taat kepada Yesus. Tidak membantah firman-Nya, tidak melawan firman-Nya, tidak bertolak belakang dengan firman yang sudah disampaikan gitu ya. Tapi memang kalau memang tidak dipelajari, seperti katakan tadi, pelajarilah firman itu, maka kita tidak tahu. Teman-teman tidak tahu. Kita ini bertindak benar apa tidak, nggak tahu. Karena tolok ukurnya firman Tuhan tidak dibaca dan tidak dimengerti. Lalu kita pikir yang salah itu di mata Tuhan, di mata kita benar. Ya. Benarlah menurut kita, maka kita lakukan. Padahal kesalahan di hadapan Tuhan, di hadapan kerajaan Allah. Salah, tapi kita lakukan. Itu benturan-benturan yang begitu banyak sekali. Yang ketiga, ya, sekalipun sudah berdoa ke gereja dan sebagainya ya, doa-doa sektor dan sebagainya,
Selalu aja orang-orang yang bergabung di komunitas itu sakit-sakitan lah, iya kan? Yang nomor 4, tidak punya pekerjaan lah. Yang nomor 5, usahanya mandek, nyaris bangkrut lah, tidak sukses. Nomor 6, anak-anak tidak bisa diatur, tidak sepaham, membawa pikirannya masing-masing dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga. Kemudian nomor 7, hati yang selalu gelisah atau khawatir, yang dikatakan tadi, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tidak boleh. Nah, ini yang saya sebutkan lagi tadi. Kemudian ke-8, hati yang selalu sirik, dengki, iri, dan benci pada sesama. Sesungguhnya ini harus tidak boleh ada, karena kita harus saling mengasihi. Yang ke-9, tidak sanggup mengampuni atau memaafkan rekan-rekan yang melukai hati teman-teman. Ini nggak boleh terjadi, karena dikatakan kasihilah musuhmu. Iya, artinya ya mereka salah melukai hatimu, tidak nyaman, maafkan saja. Ya, maafkan saja. Bila saya tidak memaafkan orang yang melukai hati saya, maka firman berkata bahwa Bapa Surgawi tidak akan memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Wah, ini fatal. Karena kita tidak melakukan tindakan memaafkan, ya, mengasihi mereka, lalu kesalahan kita juga Bapa tidak akan maafkan. Lalu kalau sudah kesalahan kita tidak dimaafkan, kita berdoa udah nggak benar, ya, doa kita tuh jadi tidak baik, karena di dalam hati kita masih gerundel rasa sakit hati, tidak suka menghakimi, menuding dan sebagainya, masih jadi satu, lalu kita berdoa tidak benar. Tuhan tidak mau dengar. Jadi katakan lagi dalam Alkitab bahwa yang memperburuk hubunganmu dengan Tuhan adalah kejahatan hati manusia, kejahatan hatimu, demikian dikatakan. Dan yang membuat Allah tidak mau mendengarkan doamu, segala dosa-dosamu. Nah, ini sudah sangat-sangat tajam, ya. Dosa itu yang ada di dalam hidup kita, belum kita bertobat, maka Tuhan tidak mau dengar kita punya suara. Nah, kalau tidak mau dengar, bagaimana mau digenapi permintaan kita, pergumulan kita yang menyakitkan, kita minta tolong sama Yesus, padahal Yesus tidak mau, karena kita masih berdosa. Jadi sebaiknya buru-burulah kita bertobat, karena Yesus mengajak, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Berilah dirimu dibaptis, maka kepadamu akan dikaruniakan Roh Kudus. Tapi ini mungkin tidak banyak didengar oleh teman-teman. Baru kali ini lewat video ini, baiklah itu. Jadilah video ini berkat, berbenah diri, segera lakukan semuanya supaya hidupmu, hidup saya, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Ya, seperti katakan, aku memilih, Allah memilih Yesus, dengarkan dia tadi, ya. Baik, yang ke-9, tidak sanggup mengampuni atau memaafkan rekan. Sudah. Yang ke-10, tidak punya kuasa dalam hidupnya, padahal kita ini berkuasa atas seluruh bumi, ya. Itu dari kajian Kejadian 1 ayat 26. Dinyatakan, mengapa kita segambar serupa dengan Allah? Supaya kita berkuasa di atas seluruh bumi. Nah, tetapi dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, faktanya orang-orang Kristen sendiri itu tidak punya kuasa. Ini mulai nggak benar. Mari kita sadari baik-baik, ya, supaya tidak sia-sia video ini. Berlatihlah, karena Tuhan sudah memberikan otoritas untuk mengusir setan demi namaku. Yesus sudah beritahu, ya, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kau, mintalah apa saja kepadaku, akan kuberikan kepadamu. Percaya itu. Nah, ini semua lepas, ya, lepas, tidak ada nyangkut satu pun dalam perangai kita sehari-hari. Jadi sudah merugikan, ya. Oke. Apalagi dikatakan di Lukas 17 ayat 6, demikian jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, 0,8 mili, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Tuh, pohon itu kita perintahkan masuk ke dalam laut, ya. Dan ia akan taat kepadamu. Perhatikan ini. Ini perintah dari kita untuk pohon. Bagaimana akarnya bisa kecabut gitu, ya? Kecabut kalau kita lihat di TV berita itu, kalau ada angin puting beliung, pohon-pohon besar pun terangkat.
angin tornado di belahan benua Amerika. Kalau sudah berputar angin itu, pohon yang besar-besar sama akar-akarnya keangkat, mobil yang berat-berat keangkat, angin berputar-putar, mobil itu besi semua bisa diangkat, pohon yang ada akarnya kecabut. Begitu dahsyatnya kuasa Allah. Saudara, kita tahu Allah itu tidak kelihatan rupanya seperti apa karena dia berbentuk sinar, tapi kuasanya, wow, melebihi ya. Kekuatannya melebihi, kasihnya melebihi, dan murkanya, hati-hati ya, kita tidak boleh mengundang Allah menjadi murka atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dari situ, jadi beberapa ayat tadi sudah memberikan kepada kita bahan untuk direnung, kemudian dipelajari, kemudian dipahami, kemudian diimani, selanjutnya dilakoni, bahasa Jawanya dilakukan, dikerjakan. Jadi jangan diendapkan, buat apa, kita harus bertindak ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukurlah kita karena kita serupa dengan Allah, nggak serupa dengan gajah. Kita ini perangainya nggak serupa dengan onta, kita nggak serupa dengan harimau, nggak. Kita serupa, segambar dengan hakikat ilahi yang ada pada Allah Trinitas itu ada pada saudara. Nah, kalau tiba-tiba ketemu banyak orang-orang Kristen keluar masuk gereja dan berdoa setiap hari di rumahnya, tapi omongannya itu tidak senonoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berpikir, ini Kristen model apa? Apakah Yesus mengajarkan? Kan tidak. Semua yang baik-baik. Itu yang dikatakan oleh Yesus, berhati-hati. Sebab dunia ini telah dikuasai sepenuhnya oleh iblis dan roh-roh jahat. Bukan dunia ini dimiliki iblis, nggak bisa. Dunia ini dikuasai, pemiliknya tetap Bapa Surgawi, ya, Bapa kita. Tapi penguasanya dalam hidup di dunia itu mereka gentayangan mencari mangsa. Sebab itulah dikatakan bahwa tetaplah engkau berdoa supaya jangan diterkam oleh roh jahat. Sebab jika engkau acap sekali, sering memuji, dan tentu saja percayanya benar-benar, tidak ada percayanya kaleng-kaleng ya, karena Yesus mengetahui isi hati saudara, dan Yesus melihat iman kita. Nah, jadi karena Yesus melihat iman, jangan berbohong ya. Bangunlah iman itu iman yang benar, kokoh, teguh, tidak tergoyahkan. Jadi kalau kata Tuhan, demikian firman-Nya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya sudah. Jadi kalau Anda dan saya dan semua teman-teman yang sedang menonton tidak percaya, tidak terjadi apa-apa. Orang tidak percaya, hidupnya gagal. Karena yang membuat sukses orang-orang percaya itu adalah penyertaan Kristus seperti yang dijanjikannya. Aku dan Bapa menyertaimu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus ada Bapa. Yesus berkata, aku akan bersamamu, menyertaimu. Dan Bapa tentu yang ada di dalam Yesus ikut bersama dengan kita. Jadi ada Kristus ya, ada Bapa Surgawi yang melekat pada Yesus, Roh Kudus yang memimpin kita. Wow, kita tidak akan terkalahkan. Jadi begini, satu ketika saya bersaksi dulu ya, satu ketika saya masih belum begitu intim dengan Tuhan ya, belum. Jadi ya masih orang-orang dunia yang dikatakan seperti itu. Saya diajak teman-teman dari Surabaya menuju ke Probolinggo. Siapa yang tahu, orang Jawa Timur, ke Probolinggo, Pasir Putih. Nah, di sana teman-teman ya ilmu dunia yang dicari, Bapak Ibu. Ini menarik supaya bisa kaya dan sebagainya. Saya tidak tahu, tapi saya ikut-ikutan. Enggak, saya paham, cuman diajak. Jadi kita satu mobil waktu itu masih zamannya pakai hardtop ya. Kita berangkat 1, 2, 3, 4, rasanya kita berlima ya, dengan pemilik mobil yang setir. Kita berlima, masih muda ya. Anak-anak saya masih balita-balita begitu. Jadi tidak mungkin apa-apa. Kita jalan saja dari Surabaya, Jawa Timur menuju Probolinggo ya, ke Pasir Putih. Nah, ketika ketemu dengan orang yang dituju, dalam tanda petik orang pintar, saya nggak ngerti apa-apa, ya si pemandu yang membawa kita ke sana, dia duluan. Ditanya sama
bapak tua itu, siapa yang duluan mau ketemu saya? Yang punya mobil, masuk. Ya, marga Manjuta, orang Batak juga. Habis dia masuk, keluar. Berikutnya, saya memilih dalam batin hati saya, dalam hati saya memilih yang terakhir. Kenapa saya memilih yang terakhir? Saya mau pungut info dari yang pertama, kedua, ketiga. Keempat kan nggak bisa. Kalau keempat keluar dari ruangan, yang kelima saya masuk. Nggak ada lagi peluang untuk berbicara dengan yang keempat. Jadi 1, 2, 3 paling tidak. Nah, itu strategi yang saya lakukan. Satu keluar, kita bertanya. Dapat info toh. Yang kedua keluar, nah gitu ya. Setelah yang itu, yang kedua masuk lalu keluar. Keluar, yang ketiga masuk. Kan begitu, kita tanya lagi yang kedua. Yang ketiga kita tanya lagi. Yang keempat, nggak bisa saya tanya lagi. Sebentar lagi giliran saya. Ketika saya masuk, Bapak Saudara, lalu ditanya, Bapak Binsar mau apa? Kalau teman-teman itu mau kaya, ya, itu permintaannya seperti itu. Jadi saya punya pengalaman seperti itu ya. Mau kaya, mau supaya pimpinan itu mengasihi gitu ya. Karena ada yang ditanam saya tidak tahu juga, pokoknya katanya. Nah, giliran saya ngalami, ini pengalaman saya. Pak Binsar mau apa? Saya cuma bilang begini, saya pengen terkenal itu aja. Sederhana. Kalau teman-teman itu minta harta, mungkin harta karun, ya tidak tahu. Karena mereka ada yang rahasia di antara mereka dengan bapak tua itu. Saya cuma pengen terkenal aja, lain itu nggak ada. Saya tidak mempengaruhi orang ya, pimpinan kantor, karena kita bekerja toh. Gitu. Terus waktu itu saya punya sebentuk cincin waktu itu ya. Katanya cincin itu matanya giok ya, seperti itu. Jadi, boleh minta cincinnya? Saya kasih. Saya kasih cincinnya. Di situ ada pedupaan, tahu pedupaan? Anglo, anglo yang kecil gitu ya. Pedupaan itu. Nah, situ sudah ada arang membara ya. Kemudian Bapak itu ada serbuk yang dibakarkan di situ, kemenyan ya namanya itu, sehingga ruangan kamarnya itu sudah dikunjungi orang 4, beluk, penuh dengan asap, mata kita perih. Ketika cincin saya di atas anglo dibuat begini di atas asap, dia berpesan, Pak, tatap mata saya jangan berkedip. Ya ampun, itu kamar sudah penuh dengan asap, tidak ada yang keluar. Mungkin saya tidak tahu ya, ini di tepi laut ya, rumahnya di tepi laut, hanya berbatasan pantai, jalan raya, dan rumah. Terus saya tatap matanya, mata saya perihnya nggak keturunan. Untungnya tidak lama. Dikembalikan ke saya. Silakan dipakai Pak Binsar. Yang menarik perhatian saya dan kita semua, saya saksikan di sini, katanya begini, saya tidak bisa memberi untuk Bapak. Diam saya. Saya klaim, teman-teman yang 4, mereka bisa saya kasih. Wow, kenapa saya jadi tidak bisa masuk kan gitu. Ya, saya merasa dirugikan. Terus saya tanya, Pak, kenapa saya nggak bisa diisi, maksudnya ini cincin ini kan di atas asap diisi nih, gaya dunianya begitu. Karena Bapak lebih besar dari saya, nih kalimat ini saya pegang sampai hari ini. Karena Bapak itu lebih besar dari saya. Lalu dia buat perumpamaan. Seumpama saya ini secangkir air, kata cangkir ya, tidak sebut gelas, cangkir. Di depan itu kan Laut Jawa, dia bilang, iya. Lalu aku lemparkan ke situ. Kan tidak bergoyang laut itu, Pak. Maksudnya Bapak, Pak Binsar itu lautan. Saya terlalu kecil. Karena itu saya tidak bisa memberi kepada Bapak. Justru Bapak yang harus memberi kepada saya. Wah, bingung. Dialognya begitu. Saya keluar, selesai pamitan, pulang. Saya diam. Ditanya teman-teman, kamu apa? Saya bilang cincin saya diisi. Sudah, daripada ribut. Tapi itu sampai dengan berpisah hari dengan teman-teman. Tak pada kemana mereka sekarang. Saya tidak tahu, sudah pada pensiun. Itu saya pegang. Nah, sekarang saya buka di video ini. Gitu Bapak Ibu Saudara. Satu menang ya. Betul? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada semua roh yang ada di bumi. Sekali lagi, roh yang ada padamu itu, Bapak Saudara yang sedang menonton, bersukacitalah, lebih besar daripada semua roh yang gentayangan di bumi ini. Jadi itu yang dianggap orang pandai, orang pinter, dukun, saya tidak tahu. Mereka dikasih, saya tidak. Seperti itu, Bapak Saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nggak apa-apa, kita harus memberikan kesaksian. Saya pernah bekerja di Aceh Barat. Bapak masih ingat
tahun 2000 berapa itu tsunami. Tsunami itu di Kabupaten Aceh Barat disapu bersih, ya. Tapi tsunami datang setelah saya pindah dari sana, ya. Waktu saya masih di sana baik-baik saja. Namanya kotanya Melabo, masih ingat ya? Coba diperiksa itu historinya. Air laut itu bersimbah masuk ke darat setinggi 30 meter melayang. Konon kabarnya dulu saya sudah keluar dari situ. Setelah saya tinggalkan 2 tahun, Melabo itu disapu habis, tidak ada sisa. Ya, keluarga kami di sana selama polisi hilang, suami istri dan 1 anak. Tinggal 3 anaknya hidup sekarang berada di kota Medan. Bapak Ibu, sampai begitu. Tapi sebelum itu, sebelum ada tsunami, saya masih di situ kerja 2 tahun baik-baik saja, nggak ada gempa bumi waktu itu. Ada lagi orang pintar yang terkuat di Aceh Barat, ya. Saya bukan menunjukkan bahwa saya hebat, enggak, bahwa firman Tuhan itu benar, benar adanya. Bapak, ibu, saudara, semua kita ini anak-anak Allah, amin. Bukan anak-anak dunia, bukan anak-anak Allah. Oleh karena itulah kita diminta harus tetap miliknya Allah. Maka dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang kudus. Tiada mustahil bagiku, kuduslah engkau supaya menjadi milikku. Artinya begini, kita ini kalau tidak kudus dikuasai dunia seperti tadi. Roh-roh jahat itu semua berkolaborasi supaya kita ini jadi penjahat gitu. Ya, kalau untuk mendengarkan itu berita-berita TV dan Bapak sudah banyak tahu. Nah, orang-orang yang bersama dengan Tuhan tidak akan melakukan kejahatan apapun. Karena itu roh kebenaran. Iya toh, Roh Kudus, roh kebenaran. Coba. Kita diminta hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Jangan jadi pecundang, jangan jadi pembohong, jangan jadi tukang tipu-tipu. Ya. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Nggak ada yang salah pada Yesus. Padahal kita mau berpedoman kepada Kristus sebagai juru selamat, kita harus ikuti cara-caranya. Dan karena kita memang segambar serupa dengan Allah yang Trinitas itu, di sana adalah Bapa, Allah Putra, ada Roh Kudus. Kita itu hakikat ilahi yang Trinitas ada pada kita. Jadi masa kita jadi pembohong pecundang? Masa kita jadi garong? Masa kita kerjanya menghakimi? Masa kita mengkuliti orang? Masa kita menyakiti orang? Kan enggak. Kata yang dikatakan firman itu, kasihi sesamamu. Wah, nggak ada permusuhan itu. Baik, kita kembali lagi. Jadi ketika saya di Melabo, ya, satu orang di situ yang menganggap dirinya itu paling sakti, dia datang ke kantor saya. Ketika saya mau usai, habis masa jabatan saya harus mutasi keluar dari Aceh Barat, ya, Kabupaten Aceh Barat, ya, di Melabo. Dia datang ke kantor, dia bilang begini, Pak Binsar, jangan pindah dulu. Menarik ya, jangan pindah dulu. Saya bilang, kenapa Pak? Nah, salah satu staf saya, dia bilang begini, saya tidak tahu di mana saudara Karim sekarang. Ini kesaksian, ini real story. Katanya, Pak, kan pakai dialek Aceh, Bapak harus tahu, Bapak ini sakti. Nah gitu, sakti. Nah, saya kan melotot, oh sakti. Nggak lama lagi masih tahu silet pencukur zaman dulu, silet yang kepingannya tipis itu dari baja, ya. Ya, diambilnya sebilah silet, dikeluarkannya lidahnya, diiris, gak putus, saya gemeter. Dia datang ke rumah saya jam 8 malam, coba itu. Ya, ini apa maksudnya gitu. Rupanya dia bilang begini, Pak, jangan jadi pindah. Bapak ketemu saya dulu, ya, kita pergi ke hutan, karena saya dapat mimpi, ilmu saya mau serahkan ke Pak Binsar. Waduh, apalagi nih, padahal dia orang kuatnya di situ, yang punya kepintaran dunia itu loh. Dia panggedenya gitu. Saya dapat berita itu dari anak buah saya nama Pak Karim. Saya sebut nggak apa-apa karena ini real story. Wow, kenapa nggak jadi? Iya, jadi kita nanti ke hutan malam-malam. Saya bawa kembang untuk Bapak supaya ilmu saya pindahkan ke Bapak. Bapak itu bisa apa? Saya kan berdialog di rumah itu sama anak buah saya, staf saya Karim, orang Aceh itu. Saya itu Pak, asal ada lubang saja di celah-celah rumah, saya masuk. Wow,
Lubang apa? Lubang kunci saya bisa masuk. Celah-celah lantai antara pintu dan saya bisa masuk. Hei, Pak, ngomong apa? Saya kan nggak pernah tahu. Saya ketakutan. Mau dikasihkan ke saya ilmunya. Buat apa? Saya nggak butuh itu. Saya bukan ke situ, datang ke Aceh Barat bukan untuk cari ilmu. Saya memimpin gitu dalam hati saya. Ya sudah. Kemudian saya nggak bisa, Pak. Saya bilang, besok lusa apa, pokoknya saya mau pindah. Dibilang jangan. Bapak, Bapak Saudara, kejadiannya akhirnya ketika saya dari Aceh Barat ke Aceh Besar, Banda Aceh, ber, berduyun-duyun dengan teman-teman mengantar saya karena saya mutasi, diantar sama teman-teman ke Aceh Besar menuju ke airport. Yang ikut itu Kapolres. Kapolresnya ikut, kemudian orang Sunda. Nah, Bapak itu tadi yang melarang saya pindah ikut. Wah, teman-teman ikut tentunya ya. Kapolres panggil. Kapolresnya orang Sunda. Jadi gini, Kapolres itu saya tahu saya bisa bahasa Sunda. Pak, ya katanya jangan dekat-dekat bahasa Indonesianya gitu. Jangan dekat-dekat sama Bapak yang pakai sarung. Pakai sarung. Kenapa? Wah, itu saya masukkan di sel. Karena dia kan Kapolres. Punya kesal. Saya masukkan di sel. Kan sel itu besinya jaraknya mungkin sekian-sekian. Saya tidak tahu ya. Kira-kira begitu. Nah, masuk dia. Masuk. Nah, terus bagaimana caranya nggak tahu, yang jaga pos juga nggak tahu, kan harusnya di dalam. Tahu-tahu datang dari luar, dia bawa sarapan untuk piket dibagi-bagi tuh. Dibagi sarapan untuk piket-piket di Polres, kan dia harusnya di dalam itu tuh. Dia masuk lagi sendiri, nggak pakai pintu. Ya kan renggang besinya. Yang kecil saja dia bisa masuk, yang renggang ini dia terobos, duduk dia sarapan di dalam. Saya bilang sama Kapolres itu, waduh tuh, ampun saya nggak ngerti bicara apa ini. Jadi Bapak sudah saya saksikan ini, saya bersuka cita karena jika kita dekat dengan Tuhan, ada banyak yang dipertontonkan, diperlihatkan Tuhan bahwa itu benar. Jika kita dengan penguasa alam semesta, alam Bapa di surga, yang kita tahu juga juru selamat kita Kristus, kita intim, ya, bersahabat dengan mereka, semua orang akan tunduk. Karena roh yang ada padamu lebih besar dari semua roh yang ada di bumi. Benar. Keren. Ya. Bapak Ibu sudah nggak biar menarik yang saya sampaikan ini harus ada kesaksian dong. Ya, jadi nggak ngomong doang gitu kan. Ya, jadi hambar gitu. Harus ada garamnya, harus. Tapi ini real story ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi tadi sudah kita katakan, keluar masuk gereja saban minggu, berdoa di rumah, tapi semua yang diminta gagal. Sampai-sampai ketika saya dialog ya lewat telepon dengan teman-teman yang dibilang, Pak Bisa, kenapa ya? Kok saya sudah berdoa seperti yang Bapak ajarkan dan sebagainya, tapi nggak ngelihat apa-apa tuh saya. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu saya bilang, Bapak Ibu sabar. Ini nggak akan bisa seperti membalik tangan atau seperti mie instan. Dicelup, ditunggu sebentar, diangkat, masukkan bumbu, dimakan, selesai. Kan gitu. Nggak bisa. Masalah spiritual, masalah kepercayaan kepada yang tidak kelihatan dengan mata kasat, yaitu Tuhan, nggak gampang. Kita mesti bersih hati kita. Ini dikatakan tadi, ya kan? Kalau saya masih berdosa, saya nggak bisa kontak. Nggak bisa, karena Tuhan itu kudus. Sekarang begini, bisakah air, katakan ya, Tuhan itu minyak, kita air, bisa ketemu? Ya bisa, tetap aja satu tempayan, tetap aja satu baskom, tapi memperlihatkan identitasnya diri sendiri-sendiri. Nih air nih, setengah baskom, masukin satu botol minyak, minyaknya sendiri di situ berkumpul, nggak cerai-berai, airnya sendiri di situ ngambang. Tuh coba lihat. Jadi Tuhan Allah itu sudah bersabda, kan tadi saya katakan, akulah Tuhan Allahmu yang kudus, yang tiada mustahil bagiku. Jadi kuduslah engkau supaya kau jadi milikku. Oke, sampai di situ. Lalu kita mau apa? Kita mau tidak kudus? Nggak bisa. Nah, hal-hal ini yang tidak pernah digaung-gaungin di gereja. Pokoknya saya tidak menghakimi, enggak. Tapi memang firman disampaikan harus cepat. Dan tidak pernah dievaluasi, atau besok Anda ke gereja di absen. Pak Umar, ya misalnya, Pak Toto, ya kan, Pak Anton misalnya, Pak Petrus, di gereja di absen? Kan enggak.
Datang syukur, nggak datang ya syukur. Ya pendetanya tetap khotbah. Jadi kalaupun dia berkesinambungan ini, pengajaran yang disampaikan dari mimbar kekudusan gereja, orang yang di situ yang kemarin hadir sekarang nggak hadir, nggak nyambung. Kalau itu pengajaran. Tapi karena khotbah itu tidak seperti pengajaran yang saya sampaikan ini, ya saya kan detail step-stepnya, bagaimana saya guidance, saya bawa. Seperti tadi, sepanjang kita masih berdosa, doa kita tumpul. Doa kita tidak ada gunanya. Ya kan, sampai Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus, mengapa engkau berseru-seru kepadaku, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, gitu kan. Kan kita mau manggil Tuhan dalam doa begitu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lalu kata Yesus begini, mengapa kau panggil-panggil namaku, berseru-seru kepadaku? Padahal firmanku itu tidak kau pedulikan. Jangankan dipelajari, dibaca saja kagak. Bagaimana bisa mengerti? Lalu pada waktunya kalian kejepit, susah, ya, banyak masalah, nggak bisa terselesaikan, pernah dengar Yesus baik, tidak yang mustahil bagi Yesus, apalagi yang percaya kepada dia tidak juga yang mustahil. Nah, berduyun-duyunlah orang membangun kepercayaan mendadak sontak. Sekali lagi saya ingatkan, Yesus melihat imanmu dan Yesus tahu isi hatimu. Iya, mau dibohongi bagaimana? Tuhan, tolong Tuhan, saya begini Tuhan, tolong. Ibu saya, tante saya sakit ya Tuhan. Dah, sampai meraung-raung dia, nggak bergeming. Tetap saja nggak sembuh. Apa mau kita katakan Tuhan sudah tidak ada? Ada. Kalau tidak ada, masa saya bersaksi seperti tadi? Kan? Ada. Di video yang lama sudah saya saksikan. Seorang istri guru agama yang namanya Ustadz sakit kanker payudara sebelah kiri. Saya datang ke rumahnya, saya nggak berani pegang. Saya bilang sama beliau, suaminya, Pak Ustadz saya hormat. Supaya tidak salah, maaf, supaya tidak keliru dalam pelayanan saya seorang Kristen. Harus saya sentuh. Saya harus pegang ibu. Ibunya masih di kamar. Oh, tiba-tiba lari. Tiba-tiba lari. Karena saya bilang, saya bukan muhrim saya. Tolong betulin saya, Pak. Kan tidak boleh kalau bukan muhrimnya. Begitu pengajarannya. Bapak Ibu Saudara. Saya belajar itu. Ya. Belajar supaya saya tidak salah melangkah. Teriak istrinya. Pak Pendeta. Pegang saya, Pak. Saya tahu Bapak datang ke sini tuh untuk sembuhkan saya. Malam ini saya sembuh. Wow, saya sudah dapat baca dari Alkitab yang mengatakan saya sembuh. Kalau ku jamah saja jubah Yesus, saya sembuh. Nah, perempuan yang sakit itulah yang menciptakan kesembuhan. Karena di situ ada sumbernya. Siapa? Yesus. Sumber kesembuhan. Sumber kita menjadi kaya. Sumber kita menjadi sejahtera. Sumber kita menjadi damai. Yesus. Sampai perempuan itu di Alkitab dikatakan juga sudah saya sampaikan kemarin di piring. Jika dijam, itu iman yang dasar. Nah, ibu ini nongol dari kamarnya dengan, maaf, bebenah sarungnya. Wah, rupanya dengar pembicaraan kita karena rumahnya tidak terlalu besar. Dia bilang begini, saya percaya Pak, Pak Pendeta datang dengan Tuhannya. Wih, diakui dengan Tuhannya. Baiklah itu. Di situ saya sudah menilai lebih dari 50%. Dia sudah menyatakan dirinya sembuh. Saya bersuka cita. Yang di Alkitab itu muncul di hadapan saya dalam bentuk yang lain, tapi sama aja. Dia menyatakan dirinya bahwa dia sembuh. Saya percaya Pak Pendeta dengan Tuhannya datang ke sini untuk sembuhkan saya. Jadi pegang saja, saya sembuh. Loh, saya nggak perlu doa rame-rame. Karena saya juga datang ke sana dengan seorang sekretaris saya, Saudara Rudi ya. Kita selalu berdua. Suaminya dengar. Ya nggak ada lagi. Saya pegang saja supaya janji saya benar, saya pegang, saya sentuh ibu itu duduk, ya. Lalu saya katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah menyembuhkannya secara ajaib. Karena dia sudah mengaku, ibu ini hambamu telah sembuh. Selesai kita pulang, salam-salaman, selesai. Saya suka cita pulang. Besok 3 hari lagi ditelepon. Pak Mirsa terima kasih, istri saya merasa nyaman sekarang kalau tidur. Katanya kalau waktu di situ sakitnya itu panas karena itu cancer ya, stadium 4 di payudara sebelah kiri.
cancer, sembuh. Dan ketika dikatakan hari ketiga dari habis saya datang ke rumahnya lewat telepon ke rumah saya di Surabaya ini, sudah sembuh. Saya kegirangan, sukacita ya, sukacita. Sembuh. Loh, saya pelakunya, pelaku firman saya. Tapi saya tahu itu karena Yesus menyertai. Maka Yesus berkata begini juga, tidakkah engkau tahu di dalam aku ada Bapa dan yang mengerjakan semua yang perkatakannya bukan aku, tapi Bapa di dalam aku yang membuat Lazarus bisa bangun, yang memberhentikan badai di danau Galilea, yang membuat itu jalannya Petrus sebelah kanan, perahunya berkerumun ikan di situ pada siang hari. Semua itu yang mustahil, Bapakku yang mengerjakan. Jadi saya juga tahu, bukan aku yang mengerjakan itu. Dan kau ya, saya berdoa, kau Yesus sudah mengerjakan semuanya menjadi dunia ini kagum. Lepas dari masalahnya mereka nggak nyari saya untuk masuk jadi seorang Kristen, saya nggak ngurus. Yang penting dunia sudah tahu, termasuk setan melihat. Wow, keren? Yes. Iya, saya suka cita. Tentu saya banggakan dong. Bukan beda yo Bapak Ibu bangga dan sombong. Saya nggak ngomong kemana-mana. Di sini perlunya kesaksian itu supaya Bapak Ibu bangun, bangkit imanmu. Jangan marah-marah melulu, ya toh, mengeluh, marah melulu, nggak ada baik-baiknya. Padahal kita berkata, mengucap syukurlah setiap saat dan tetaplah berdoa. Bagaimana kita mau merengut-merengut? Emangnya Tuhan salah kan? Yang salah kita ini. Salah memanage kehidupan, coba itu. Dibiarkan kita hidup di dunia ini, Bapak Saudara, ya. Nah, tadi kan topik yang kita angkat di sini ya, topik yang saya bawa di sini sebetulnya adalah sebuah pertanyaan. Mengapa banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, hidupnya terpuruk? Ya, tidak baik-baik saja itu. Padahal setiap hari berdoa. Nah, itu yang saya uraikan tadi ke gereja juga. Nah, beberapa ayat yang sampaikan tadi, coba Bapak Ibu pegang itu, catat itu, lihat Alkitabnya, pelajari lagi, minta Roh Kudus yang mendampingi supaya diberi hikmat. Ya. Ya kalau itu sudah mulai datang di dalam jiwamu dan kemudian dengan kesadaran tinggi mengaku, Tuhan saya orang berdosa, bagus. Karena Tuhan bilang bertobatlah engkau orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, kalau nggak ada gunanya, Yesus berseru, bertobatlah engkau, ngapain Yesus teriak-teriak, bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Orang menganggap itu bakal apa? Dunia hancur, kiamat? Bukan. Ya, Allah akan menurunkan kerajaannya ke bumi, mencari orang-orang siapa yang baginya itu mengesankan dan suka ya, diberi itu Roh Kudus, pung 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 pung, kan gitu. Tentu orang yang berharap. Kan tidak mungkin orang tidak berharap terus diberi. Kecuali ya, ada pengecualian. Memang menurut penilaiannya Tuhan, kendati pun dia tidak berharap, tapi perilakunya itu semuanya bagus. Lalu dipilih dan disikapi. Saya menjelang pensiun. Saya pensiun pada saat 1 April ya. Beberapa tahun, 18 tahun yang lalu. 3 bulan sebelumnya Yesus sudah ngomong, bersuara, kedengeran. Dan saya tidak pernah belajar begitu, tapi memang kalau dipilih yaitu. Tadi dikatakan, aku memilih dia. Jadi Allah memilih Yesus melalui rahim Maria. Itu pilihan yang berproses. Saya dibiarkan menggelandang di dunia ini, menjabat. Jadi waduh, dunia banget itu ya, menjabat. Tapi menjelang akhir di stop, kan saya pasti pensiun. Tuhan kasih. Seperti Petrus. Ya, taruh di situ perahumu, taruh di situ pendayunganmu, taruh jalan, ikut aku. Kan gitu ya. Gitu kata Alkitab, bukan kata saya. Lalu Petrus pun ngikut Yesus. Dipertanyakan, Tuhan, mau dibawa kemana aku? Kira gitu ya, dialog entengnya. Hei, kau akan kujadikan penjala manusia, penjala jiwa manusia, bukan penjala ikan lagi, diubah, tapi sama-sama penjala. Saya selama kerja
Banyak saya pidato-pidato yang memimpin rapat, ya nggak bosan-bosannya untuk memperbaiki kinerja-kinerja kantor supaya target yang dibebankan oleh menteri ya kepada saya itu tercapai, dikasih beban sekian, jangan sampai tidak tercapai karena Tuhan Yesus mendampingi kita. Saya di kantor sebelum mulai bekerja sudah lipat tangan dulu. Ini sebagai contoh ya, kalau Bapak Ibu tidak suka nggak apa-apa, saya lipat tangan dulu, baca ayat Alkitab lagi, padahal subuh di rumah sudah. Tapi begitu saya di tempat, Tuhan, saya sudah sampai di sini, penyertaanmu ajaib, aku tahu, amin. Cukup, sepotong-sepotong, nggak usah panjang-panjang, nanti nggak kerja lagi. Berdoa melulu di kantor, enggak. Tapi mohon izin, terima kasih sudah sampai di kantor, saya menempuh jarak 20 km dari rumah saya ke kantor. Wow, seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Saya suka cita. Jadi, jangan salah melihat. Saya tidak menyombongkan dan itu tidak ada pada diri saya. Saya hanya menyampaikan ini kenapa saya orang biasa berdosa. Kalau makan cabai saya kebanyakan perut saya juga mules. Nggak sakti saya. Ya orang biasa. Yesus disebut di Alkitab anak manusia. A besar, M besar. Karena memang seutuhnya Yesus adalah manusia. Mana buktinya? Lahir dari rahim perempuan. Kan nggak turun dari kayangan dari langit. Yesus turun gitu seperti helikopter turun, enggak, tuh ada proses persalinan. Di mana? Di kandang domba di Bethlehem. Bulan ini sedang diperingati manusia semua, hari Natal. Wow, dasar ya. Saya berharap yang memperingati hari Natal jangan memperingatinya dengan hal-hal barang-barang duniawi semua. Ya biasanya teman-teman kalau hari Natal tuh anak-anak didandani, kemudian semua di Matahari Store, di mana itu barang-barang diobral semuanya, dijatuhkan harga supaya belanja semuanya. Siasat-siasat roh dunia. Sehingga dikuras semua tabungan, dikuras semua isi dompet, dibelikan sepatu anaknya 3, dibelanjai istrinya lagi, dikasih kalung, gelang, supaya nanti waktu hari Natal ke gereja kan dilihat, ih gelangnya baru, kan gitu. Saling lihat di gereja. Bukannya, wow, kamu sudah lahir baru toh? Nggak ada yang nanya. Nggak ada. Ibu-ibu sama ibu-ibu saling lirik. Wah, tante tasnya bagus. Iya dong. Siapa dulu saya? Kan omnya yang beliin. Kelihatan lagi merek itu. Branded. Nah, kaum ibu tahu itu mereknya. Nggak mungkin mereknya Oncom kan? Atau tahu gitu, nggak mungkin. Tas yang branded. Wow, yang membelinya aja sudah, kalau nggak sanggup nggak bisa. Ya mereka yang sanggup kan, wah gitu ya. Ya saya tidak bicara soal dunia, tapi kenapa pada hari Natal, hari Paskah, hari kebangkitan Yesus misalnya dan semua hari-hari yang sakral bagi umat Kristen, gereja penuh, pasang terop, sewa itu kalau ada persediaan, bangku keluar sampai di halaman, wow, kor di mana-mana, haleluya, 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 haleluya. Nggak salah, saya setuju-setuju aja. Tapi sebenarnya masing-masing pribadi siap menyembah Tuhan bukan karena kelompok community, bukan. Tuhan tidak perlu itu, yang perlu masing-masing pribadimu hampiri Tuhan. Datangi, maka dikatakan bertobat supaya bisa datang. Iya kan? Apa yang dikatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah Bapa surgawi dan segala kebenaran firman-Nya, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Lah kalau nggak dicari Tuhan itu, terus kita teriak-teriak Tuhan, 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 tolong Tuhan. Ditanya, siapa kamu? Firmanku saja kau cuek-cuekin. Ah, udah repot. Sampai situ repot. Tetapi karena banyak teman tidak pernah membaca, dia bilang, ah sudahlah aku berdoa saja. Dan memang digaungkan di gereja, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bila ada masalahmu, pergumulanmu, apapun itu, bukankah Yesus itu sangat baik dan mendengar dan mau membantu kita? Ada amin? Amin! Semua dia bilang amin. Alhasil kepleset. Yang belum bersih-bersih diri, yang belum mempersiapkan dia untuk berpapasan dengan Tuhan, masih kotor, masih dosa di hatinya, masih berkecamuk begitu, lalu lipat tangan kan, diajarkan begitu waktu khotbah. Saya tidak menyalahkan, tidak. Ini prosesnya yang agak miring. Dan memang tidak ada yang mengawasi. Habis disampaikan gitu minggu pertama, pulang. Nah minggu berikutnya lagi, lain lagi temanya. Yang itu nggak dievaluasi. Nah kalau di sekolah kan dievaluasi.
Lalu di gereja kan bukan seminar, ya satu arah, disampaikan kayak dipompa gitu, nyut 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 nyut, mau melembung mau meletus terserah, pulang. Dan nggak ditanya sudah paham. Saya mantan dosen, kalau saya ngajar kuliah, iya, saudara sudah mengerti? Sudah, katanya, lebih dari 50% ya, kayak pemilu. Ya sudah, minggu depan ketemu lagi kita dengan bab yang baru. Kan gitu, kau udah mengerti. Yang tidak mengerti 40% kurang, ya urusanmu. Kenapa yang lain bisa ngerti? Berarti ini yang nggak benar, pecundang ini. Bapak Ibu Saudara. Kan gitu ya. Saya menyampaikan kebenaran ini nggak mau lompat-lompat di podium itu kan, seperti pemain sulap. Ya, saudara-saudara, semangat perlu. Tapi kalau kecepatan menyampaikannya dengan bahasa-bahasa akademis, bahasa-bahasa yang tidak pernah ibuku dengar, ibuku nanya, ngomong apa tadi pendeta itu? Aku nggak paham juga, supaya jangan ditanya terus. Kok dia ngomong begitu? Satu kali ibu saya mendiang ya, dulu bersama dengan saya ke gereja, ya saya jemaat asal mulanya. Kok yang di ngomongin mama nggak ngerti? Ya sudah, aku juga nggak ngikut saja. Iya kan? Dan sudah, memang saya nggak ngerti. Mengerti setelah saya mendalami, setelah saya membaca Alkitab, setelah saya mencari literatur pendamping, apa itu kudus, apa itu sakramen, apa itu urapan, apa itu apa semua yang ada di Alkitab, saya kenali. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, ada banyak di antara kita tidak tahu saya ngomongin itu apa. Nah, kejar. Kalau memang Bapak Ibu Saudara lapar, haus akan kebenaran melalui firman-Nya, mau hidup dalam kerajaannya, kejar. Maka dikatakan carilah lebih dahulu. Ya kalau kerajaan itu sudah datang, sudah dapat, ya ketemu dengan Allah dong. Masa nggak ketemu orang itu rajanya? Bapak Ibu Saudara, ya tadi topiknya jangan lari ya, supaya nggak melebar kemana-mana. Keheranan saya, mengapa banyak orang Kristen hidupnya terpuruk, padahal setiap hari berdoa. Ya firman nggak salah, surga nggak salah, Tuhan Yesus nggak salah. Kesalahan itu ada di kita sebenarnya, ya. Nah, karena itu saya membuat langkah-langkah di sini ya, langkah-langkah supaya kita bisa mengenal lebih dekat, kita dilihat oleh Roh Tuhan itu sudah membaik, seperti itu ya. Satu, lakukan pertobatan atau bertobatlah kamu, ya. Dan percayalah kepada Yesus. Itu yang selalu dikatakan, jangan gelisah hatimu, tapi percayalah kepada Bapa, juga percaya kepadaku. Wow. Gelisah, khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu, takut, semua dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu mengendap dalam hatimu, berarti Anda termasuk golongan yang kurang percaya, bahkan mungkin tidak percaya. Gelisah, padahal tadi sudah dilarang juga gelisah, kan gitu. Jadi yang pertama buat saya, Bapak Ibu Saudara semua, mau ngikutin syukur enggak juga, enggak. Kita di sini enggak pakai rapot loh. Enggak ada nanti, oh saya menaik kelas, enggak ada. Ya, saya dengan sukarela menyampaikan semua ini dengan harapan, karena Tuhan tugaskan, jadikan bangsa-bangsa muridku. Bukankah rumahku disebut dengan rumah doa segala bangsa? Ya ini yang sekarang saya bicara ini di rumah doanya Tuhan, gitu. Ya. Sebenarnya ketika dinyatakan oleh Tuhan itu juga sebuah pewahyuan. Ya, bangun sebuah rumah doaku. Itu pesan. Sama dengan yang saya katakan, kuduskan dirimu dan ikutlah dengan aku. Itu suara benar-benar audible yang saya terangkan. Suara yang terdengar benar-benar nyata, bukan sayup-sayup. Padahal pembicaranya nggak kelihatan. Jadi suara yang audible di telinga saya dengar. Lalu dirikan rumah doaku. Bukankah rumahku disebut rumah doa segala bangsa? Itu firman. Lalu dipesankan kepada saya. Lalu Tuhan pesan, buatlah rumah doa Abraham. Ya, makanya nama saya, nama baptis ulang saya, kan saya seorang Protestan. Dulu kata mama saya dibaptis percik ketika kecil. Ketika saya menyatakan sudah dewasa, saya mau bertobat, kan begitu? Bertobatlah engkau, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus,
maka kepadamu dikaruniakan Roh Kudus. Perhatikan itu. Sampai saya hafal, bukan saya hafal, tapi karena saya pahami, ini kalimat itu ngikut dengan sendirinya. Jangan dihafal, anak sekolah nyanyi Indonesia Raya nggak tahu apa artinya. Pancasila. Bukan anak SD waktu upacara bulanan di sekolahnya bisa tidak tahu. Tapi kan, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, peri kemanusiaan. Coba tanya apa artinya, lah tidak tahu. Karena dihafal. Oleh karena itu doa jangan dihafal, Bapak Ibu. Ya, kalau saya ditanya bagaimana doanya, apa yang kau rasakan cetuskan. Kan itu pergumulan hatimu. Ya, yang hendak kau sampaikan apa? Ya sampaikan. Karena isi hatimu dilihat oleh Tuhan. Imanmu itu isi hatimu diketahui. Imanmu dilihat. Benar nggak punya iman sih? Apa abal-abal? Ah, udah repot. Kalau sampai iman kita juga nggak pas, ya Yesus tidak kecewa. Yang kecewa kita karena doa kita nggak dijawab gitu loh. Ya, oke, bertobat, lakukan itu ya. Mulai akui gitu loh. Masa nggak pengen bertobat sih? Kedua, hiduplah dalam firman Tuhan. Jadi katakan, jika engkau di dalam aku, nah firmanku tinggal di dalam engkau. Nah, batu pijakannya Anda bertindak dalam hidup di bumi, di dunia ini adalah firman Allah. Karena itu kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi firman yang perkataan Yesus itu semua kebenaran. Ikuti itu. Ya katakan saya digali terus di perjanjian baru. Nggak mungkin kata-kata Yesus di perjanjian lama, di zaman para nabi. Iya, kita kan anak-anak perjanjian baru ini, Bapak Saudara. Ya jadi gemar-gemar lah ya. Jadi hidup dalam firman Tuhan. Sama dengan begini, hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup di dalam roh? Kita juga nggak ngerti roh itu apa. Iya kan? Sampai dikatakan, kelak akan diutus roh kebenaran ketika aku pulang ke rumah Bapa demi namaku, yaitu Roh Kudus. Sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Tinggal nyari siapa yang akan dihampiri. Siapakah manusia di bumi yang semilian-miliar ini, di mana negaranya yang akan dicomot, dipilih. Tadi ada kata-kata dipilih. Inilah anakku yang kupilih. Bapak Ibu Saudara mau jadi pilihan Tuhan? Ya sudah, terserah. Ya, yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Jangan melulu hidup dalam ketentuan dunia. Regulasi dunia berubah-ubah. Peraturan-peraturan sehebat-hebatnya di negeri ini dan di negeri orang bisa diubah, itu karya orang. Tapi hukum-hukum yang dipunyai oleh Tuhan, hukum semesta alam, nggak bisa kita rubah. Contohnya begini. Ini benda ini apa namanya ini? Mouse dari dari komputer, dari PC ya. Kalau saya lemparkan ke atas, dia kan nggak tergantung, nggak melayang-layang di ruangan ini. Dia jatuh ke bawah. Oke, yang lain yang lebih ringan, kapas, lemparkan ke atas, cuman lebih lambat karena dia ringan, gitu aja. Makin berat makin cepat. Itu namanya hukum gravitasi. Dulu saya dapat masih SMA. Hukum alam tah? Iya. Kalau terjadi di dasar laut di kedalaman 3 berapa kilometer di kedalaman laut itu, saya tidak tahu itu orang-orang yang mengerti tentang itu terjadi gempa ya. Di gempa bumi di atas, ini gempa laut merekah, membelah di dasar laut. Wow, terjadi celah sekian puluh meter atau sekian ratus meter, lah air masuk, kesedot air laut, jus gitu. Ketika sudah kesedot itu, lalu muncrat lagi dia, itulah yang jadi tsunami. Kira-kira begitu. Itu punya Tuhan. Itu hukum. Ketika Yesus mengatakan begini, hai angin dan badai, diam dan tenang. Enak ya? Petrus sama teman-temannya bingung. Sakti banget Tuhan ini. Saya coba pakai kata-kata sakti ya. Dahsyat Tuhan ini. Angin tunduk, badai diem. Coba ini. Negeri kita baru-baru ini ramai dengan masalah fenomena alam. Wah, badai di mana angin puting beliung, ini itu ada di kota Surabaya, ada yang di Cianjur, ada yang roboh rumah di bawah air, hujan melimpah ruah, banjir ada 16 desa, 30 desa, saya tidak tahu habis. Coba kita pertanyakan. Ibliskah berbuat? Ibliskah yang membuat guncangan bumi, gempa bumi, gunung meletus? Iblis? Tuhan.
Nanti ada yang ngomong gini, kok Tuhan galak ya Pak Binsar? Bukan galak, sedang memperlihatkan kedigdayaannya dan kuasanya. Akulah yang meletuskan gunung. Hati-hati. Makanya dikatakan, jangan bangkitkan amarahku. Kata Allah begitu yang saya dapat di Alkitab. Kita membangkitkan amarahnya dia. Kita nggak mau setia kepada Tuhan. Dikeluarkan saja satu virus yang namanya COVID-19, nggak tahu dari mana keluarannya, saya nggak paham. Seluruh dunia sepi. Toko tutup, gereja tutup, kantor tutup, sekolah tutup, yang nggak tutup dapur. Iya kan? Bekerja dari rumah. Belajar, iya, pakai Zoom anak-anak sekolah dan kuliah dari rumah. Kerja dari rumah. Ibadah sementara ini juga, makanya mulai banyak tuh streaming dari rumah. Nggak boleh ketemu orang sama orang. Itu satu sel virus, nggak kelihatan. Mulut kita dibungkus dengan masker supaya napas orang nggak masuk ke hidung kita, kan gitu. Diatur oleh negara semuanya. Karena imbasnya kalau masuk ke paru-paru disedot satu sel, nggak kelihatan biji mata kita nih. Kita lihatnya biji salak, biji nangka, biji durian kelihatan. Tapi kalau virus 0,000 sekian mikron terbang di bawah angin, apa tadi asalnya saya tidak tahu ya, saya tidak periksa. Asalnya dari Tiongkok saya tidak tahu. Kenapa berasal saya tidak tahu. Tapi yang jelas semua manusia gemetar. Masuk virus, demam. Seminggu nggak diatasi, mati. Wow, tumbang semua manusia di tiap-tiap negara ketika mulai dia, ya toh, bergerak itu virus kemana-mana di bawah angin, coba. Antar negara loh. Kalau benar saya tidak tahu ya, saya minta maaf kalau keliru. Dari daratan Cina asalnya saya tidak tahu juga, saya minta maaf. Bayangan, satu sel. Tapi tidak tahu berapa juta sel berterbangan itu. Seperti serbuk sarinya bunga. Bus nggak ada yang lihat. Tiba-tiba semua demam. Dalam hitungan menit, sekian ribu orang tumbang, mati. Ya kan dimonitor oleh PBB. Di negara sini tanggal sekian tewas. Tanggal sekian di Indonesia. Tanggal sekian di Taiwan. Tanggal yang serupa dikumpul semuanya, dikompilir. Sekian juta orang mati. Satu hari. Itu hanya satu virus. Bapak Ibu nggak takut? Saya takut. Saya takut. Takut apa? Takut tidak didampingi Tuhan itu loh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih mengimani pendampingan, dikatakan aku menyertaimu di mana saja, iya, tidak akan diterpa, nggak mungkin. Kita akan dikasihi. Maka itu didampingi. Orang-orang benar, orang percaya yang setia kepada Tuhan itu didampingi. Orang saja masuk di pengadilan itu yang terdakwa ada pendampingnya. Kuasa hukum mendampingi supaya kalau dia nggak bisa jawab, ini yang jawab. Ada jaksa nuntut di pengadilan dunia itu kan rancu ya, rancu. Tapi pendampingan Yesus atas segala kebenaran itu dia di situ, karena kita hidup di dalam roh. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam rohnya dan kebenarannya, ditinggalin, itu yang kita takut. Saya takut. Jangan sampai ditinggalkan oleh Kristus. Kita jadi abal-abal. Kita jadi santapan iblis dan roh jahat lainnya, digoreng habis-habisan. Sampai kita, saya katakan tadi, menjadi sakit-sakitan lah, nggak mau sembuh. Rugilah, perusahaan nggak maju, ributlah, terpuruklah hidup kita ini. Iya kan? Itu karena dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, sudah sampai di nomor hidup dalam firman. Yang ketiga, berdoa. Berdoalah, jangan berhenti. Karena dikatakan, tetaplah berdoa. Itu Rasul Paulus mengatakan itu, tetap. Jadi jangan sampai berhenti. Ya Bapak Ibu, nah, soal doa sudah banyak saya sampaikan di video-video terbaru. Yang keempat, bergaul dengan komunitas-komunitas yang benar. Komunitas yang mengerti hidup di dalam Tuhan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mabok. Orang-orang yang ikut dengan judi online. Nah, kita mabuk jadi gitu. Jadi ikut-ikutan kita. Iya kan? Karena energinya mereka yang suka minum-minum jadi nggak jelas, Anda bergaul dengan mereka, Anda akan bervibrasi, mengalami getaran mereka, ikut-ikut minum, kan gitu.
Maka dianjurkan oleh saya di sini pada butir yang keempat, bergaullah dengan komunitas-komunitas ketuhanan, orang-orang yang mengenal Tuhan. Oke? Yang kelima, berhati-hati dengan pilihan hidup. Hindari tempat, hindari kebiasaan atau hubungan yang membuka pintu bagi roh jahat. Ya, berhati-hati memilih tempat. Jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hidup Anda. Ya. Hati-hati memilih tempat. Gitu ya. Bukan berarti hati-hati kalau ke sana di bawah pohon pisang di perapatan itu suka ada loh. Kalau malam Jumat kayak begini nanti ada yang bunyi. Ya, itu kok dipercaya sih? Saya heran. Roh Tuhan datang ke rumahmu, Anda tidak terasa, tidak tahu, karena tidak peka. Pekanya kepada roh-roh setan, roh-roh jahat. Jadi kalau dia bilang, kok di dapur, apa itu? Piring ya, ada yang jatuh ya. Apa? Coba lihat, nggak berani. Nggak berani. Anak-anaknya ibu bapak yang pernah dengar-dengar suara-suara cerita-cerita yang tidak patut dipercayai. Nggak mau, Mam, ini kan malam Jumat, Mami. Kenapa emang? Itu kali setan. Coba nih. Udah nggak benar kan? Setan dikenali. Mungkin ada yang baskom yang jatuh, kena salah letak mungkin gitu ya. Lalu jatuh, apa ditiup angin. Atau pintu jendela dapur belum dikunci, hari sudah malam, angin bertiup, lalu bunyi, karena udah berkarat, engselnya bunyi, kemertak-kemertak, keretak-keretak, nah lalu mereka bilang, kok jendela bisa terbuka, padahal lupa menutup. Mereka mencekam semua. Waduh, bau apa nih? Ditambah lagi. Karena memang otaknya sudah di situ, akhirnya semua yang tidak patut tahu, yang tidak patut dipikirin. Kayaknya bau kembang melati deh. Itu dia. Itu dia. Makin mencekam. Tutup jendela dapur tuh. Nggak ada yang berani. Ini malam Jumat, Mami. Itu lagi pelajaran dari mana kita nggak tahu. Tapi merebak. Sampai ke kita malam Jumat jadi aneh-aneh. Jangan. Hati-hati ada semua pengajaran seperti itu. Yang keenam, perkatakan firman Tuhan itu. Artinya begini. Deklarasikanlah, ya, sampaikan kebenaran firman Tuhan atas hidup Anda. Ya, firman itu bekerja dalam dirimu, ya, bahwa itu menjadi senjata yang efektif untuk mengusir, menghalau roh-roh yang jahat yang hendak, ya, merampas akan kemerdekaan kita, akan kedekatan kita dengan Ilahi, kedekatan kita dengan Kristus ditarik oleh mereka. Ya, perkatakan firman itu. Sebab begini yang saya tahu, ketika Bapak Ibu Saudara sering membaca firman Tuhan, lalu merenungkannya, lalu memahaminya, lalu mengerjakannya, roh-roh jahat itu tidak berani dekat. Maka saya bilang tadi di Probolinggo, di Pasir Putih, dia bilang, saya tidak bisa ngisi Bapak, karena Bapak lebih besar daripada saya. Itu firman. Roh yang ada pada kalian lebih besar daripada roh dunia ini. Begitu juga yang di Aceh Barat, di Melabo. Akan kuserahkan ilmu saya kepada pemimpin. Nggak mau. Saya nggak nyari ilmu. Gitu, saya tolak. Kan kalau teman-teman saya katakan begitu, loh Pak, ngapain nggak diterima dulu tuh waktu masih di Aceh? Emang kalau diterima jadi apa? Kan Bapak bisa pergi ke bank, nggak ada yang lihat. Ya, lihat udah mulai jorok pikirannya. Katanya saya bisa pergi ke bank, kalaupun ditutup jamnya malam, kan satpamnya nggak lihat. Di alam roh, saya bergerak. Menyelinap masuk gitu. Celah-celah yang kecil tidak bisa masuk. Terus duit dibawa kabur, nggak ada yang lihat. Entah kenapa duit pun jadi nggak dilihat orang. Itu kan kata teman-teman nyaman. Wah, untung saya tidak ikut-ikutan. Sampai hari ini saya ikut dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Saudara, 6 butir ini ya yang harus kita lakukan supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, bertobat, lalu hiduplah dalam firman dan di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Jangan sampai putus. Bergaullah ya dengan komunitas-komunitas yang benar, yang mengerti Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Berhati-hati ya dengan pilihan hidupmu. Apapun yang hendak kau lakukan, hati-hati. Jangan sampai di situ ada roh jahat ya. Jadi misalnya diajak berbisnis, hati-hati. Bisa-bisa bisnis itu direkayasa oleh roh-roh penipu. Yang kelima, yang keenam, ya,
perkatakan firman Tuhan. Jadi selalu katakan firman itu yang menguasai dirimu. Yang saya katakan tadi, Yesus berkata, jika firmanku di dalam engkau menjadi batu pijakan hidupmu, maka apapun itu yang kau inginkan minta kepadaku, akan kuberikan kepadamu. Percayalah. Bapak Ibu Saudara, seperti itu yang saya bisa sampaikan di sini. Jadi bersukacitalah bersama-sama dengan saya. Di video kemarin, tetaplah bersukacita. Di balik rasa sukacita ada berkat berkelimpahan. Jadi jangan sampai bersungut-sungut dalam hidup. Kita tidak punya alasan untuk bersungut-sungut. Yesus, Tuhan, Bapa Surgawi, Roh Kudus tidak pernah bersalah. Yang bersalah itu kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketahui itu ya, sadari maksudnya. Sadarilah bahwa kita berdosa. Udah, Tuhan Yesus datang untuk mengejar kita, memanggil supaya kita penuh berkat, kita diberesin dulu sampai kita berada dalam kemuliaan kasih Kristus yang luar biasa. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, jika ada sesuatu sampaikan kepada WA saya, nanti saya tampilkan di layar ini. Ya, silakan, saya akan berkonsultasi, saya menerima konsultasi, memberikan konsultasi secara pribadi. Hubungi saya melalui WA. Jadi jangan langsung telepon. Nanti kalau saya tidak kenal, saya tidak akan angkat. Lagi-lagi roh-roh kejahatan. Ya, saya tidak mau yang begitu. Jadi kenalkan WA-nya sudah ada tuh, nanti bisa disebut, Pak, saya namanya misalnya Tony. Saya dari Palopo atau saya dari Medan. Saya ingin, boleh. Ya, kan kalau masuk di WA saya nomornya sudah masuk. Saya akan menghubungi dan saya akan tanya masalahnya apa. Nah, kita berdialog. Dan karena banyak, bersabar ya, karena banyak yang begitu. Walaupun komentar-komentar yang muncul itu cuma sedikit, tetapi yang melihat nomor itu yang ya bagaimana ya, kepengen semuanya diselesaikan oleh kasih Tuhan. Ya, saya layani semampu saya. Ya. Terkadang sampai jam 1 malam saya tetap masih bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa yang pernah saya ajak berbicara sampai tengah malam, saya minta maaf. Tapi karena itu waktu yang tersedia ya. Di siang hari Bapak Ibu Saudara kan gawe. Apalagi teman-teman orang muda nih bekerja, mungkin kuliah dan sebagainya. Jadi pilihlah hari yang tenang. Ya, saya selalu katakan, cari dulu waktu yang tenang, yang bisa konsentrasi penuh ya. Ketika apa yang saya katakan bisa diserap. Kalau saya ngoceh banyak begini, ngomong tidak juga diserap, ya kasihan. Pengetahuan itu kemana itu? Mabur, enggak tahu saya kan. Kalau saya tetap ngomong karena harus mengisi acara ini, saya tidak akan berhenti. Saya sudah berjanji. Janji iman saya kepada Yesus, jadikan aku Tuhan menjadi kekasihmu, dan aku akan mengabdi kepadamu setia. Sudah itu yang saya pertaruhkan. Ya, karena Tuhan Yesus sudah katakan, kuduskan dirimu. Kalau kita sudah dikuduskan, balik lagi saya ngomong ini, kita ini nggak bisa dikuasai lagi oleh dunia. Nggak doyan lihat yang dunia-dunia itu, yang di TV-TV itu saya lihat, apa sih itu yang dan apa-apanya itu ya. Hari-hari itu lagi jam sekian, setiap jam sekian acaranya itulah. Ya, dagelan-dagelan, lelucon-lelucon, ya orang-orangnya itu aja. Jadi semua itu kan rekayasa cerita itu. Maupun sinetron itu kan bahasanya juga tidak terlalu bagus. Saya nggak tahu saya gimana. Saya tidak mencela ya. Tapi lebih bagus bacalah Alkitabmu, diamlah engkau, merenunglah di kamarmu. Kemarin di video saya katakan, saya punya ruang doa. Kalau Bapak tidak punya, buatlah hatimu menjadi ruang doa. Tenang, tentram. Ya. Jangan gundah gulana ketika Anda sedang menyerap apa yang diinginkan Tuhan pelan-pelan. Kalau tidak ada mentormu, karena bagaimanapun ini harus ada mentor. Iya, kalau nggak ada pendamping yang mengarahkan, nggak akan jadi, pasti. Buktinya sahabat saya sampai tua ada di gereja, nggak ngerti apa-apa, tetap aja bergumul dengan dosa. Kan sayang umur sudah tua. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau masih ada di antara kalian sebegitu buru-buru habis video ini, bebenah diri lah. Bersyukurlah. Inilah berkat. Jadi berkat tidak hanya duit, rumah 50 miliar, mobil harga 5 miliar, ada sepeda motor, ada segalanya itu. Bukan. Itu memang berkat dunia. Saya tahu.
Orang berdosa juga kepengen itu. Ya sama. Kita orang kudus juga mau. Tapi semua terpulang kepada Tuhan yang tahu. Mampukah kita mengelola benda itu? Tuhan sudah tahu. Kalau dikasih rumah yang mewah-mewah, yang bagus, yang satu ada di Hong Kong, villa, yang satu ada di San Francisco, yang satu ada di Brisbane, Australia, yang satu ada di Singapura, ada 4 rumah kalian itu. Siapapun di antara Anda pemilik itu. Hatimu lengket di rumah itu. Apalagi misalnya for rent, disewakan, ya, atau for sale, dijual, nggak laku-laku. Kan ada biaya, bayar listrik, bayar PBB, bayar si penjaga rumah, apapun namanya, ada cost. Tapi nggak laku. Anda mulai gelisah, ya ampun, kapan lakunya, nggak ada yang sewa. Itu dikatakan oleh Tuhan. Di mana hartamu, ini firman, disitulah hatimu. Nah, makanya orang-orang yang banyak hartanya, dia tinggal di dalam benda. Pikirannya tinggal di hartanya, enggak lagi di kerajaan Tuhan. Enggak mikirkan lagi betapa dahsyatnya Tuhan bisa menyembuhkan orang tanpa obat, tanpa suntikan, tanpa observasi apa itu tekanan darah. Enggak perlu. Imanmu telah menyelamatkan kau, pulanglah, hai orang lumpuh, berdiri. Wow, keren. Saudara nggak mau begitu? Saya mau, dan sudah terjadi. Tadi kan saya bilang istrinya Bapak Ustadz tadi ya, udah pulih. Ya, di video yang lalu atau nanti ya di video yang akan datang masih banyak lagi kesaksian. Bukan saya obral, sebuah pemeteraian bahwa kita bersama dengan Tuhan dan Yesus berjanji, aku menyertaimu sepanjang masa. Amin. Saudara, Anda juga disertai. Persoalannya, buka hatimu. Gitu. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan lagi berita yang tidak bagus. Seorang sahabat baik saya, ya, umurnya lebih memang daripada saya. Ketika itu berapa tahun yang lalu saya sudah ingatkan, Bapak sudah pensiun, kita sudah pensiun. Banyaklah kita mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan firman. Apa jawabnya? Aduh, saya belum sampai ke situ, Pak. Dijawab monohok. Saya belum sampai ke situ. Kalau misalnya dikatakan saya akan pelajari pelan-pelan, Pak Binsar, masih lumayan. Saya belum sampai ke situ, Pak, masih jauh. Apa yang terjadi? Nggak sampai 6 bulan, nggak sampai 3 bulan, nggak sampai 2 bulan. Dipanggil Tuhan dengan accident, dengan kecelakaan di jalan. Dia naik motor, pulang dari mana, nggak tahu, 1:30. Tiang listrik di pertigaan ditabrak, kecemplung di got. Ngeri. Saya kan ngomong baik-baik, tawarkan. Sudahlah, yang duniawi itu sudah tua, kau sudah bercucu. Ya, anak-anakmu sudah diberkati. Kita tinggal lipat tangan saja mengawal semua di dalam doa. Kita sudah jadi sesepuh. Jangan lagi pemain dunia. Ditolak, saya belum bisa. Satu lagi, itu ya, di kawasan Jawa Barat. Saya telepon dari Surabaya. Saya bilang, ipar, kita sudah tua, sama aja, saya ajak. Yuk kita mulai lipat tangan, tetaplah berdoa, mengucap syukur setiap saat. Bacalah firman Tuhan seperti saya katakan, saya urut-urutkan tadi. Ya, nanti akan saya tayangkan urutannya di tulisannya di video ini. Jawabnya sama. Belum bisa saya dekat dengan Tuhan, masih jauh lah katanya. Waduh, kaget lagi, itu sudah kejadian di Surabaya. Ini dijawab lagi gini, dari daerah Jawa Barat. Nggak lama, sama aja nasibnya. Ini kata-kata ini tidak bagus bagi pendengaran surga. Diambil. Waduh, saya cuma bisa udah. Makanya saya bilang takut. Jangan sembarang omong. Ya, karena Tuhan itu maha mendengar. Saya ngomong lebih slow. Tuhan itu maha mendengar ucapanmu. Kalau ucapanmu itu membabi buta, barbar, dan menyinggung, menjadi tidak baik di mata Tuhan, hati-hati, buru-buru bertobat. Kalau masih mau panjang ya. Kalau nggak ya bertahan aja. Saya hanya menyampaikan loh, semua terpulang kepada Anda. Ini kan pilihan. Maka dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, itu kan pilihan. Betul? Kan firmannya tadi,
Jika engkau binsar tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam engkau, mintalah segala sesuatu yang kamu butuhkan, apapun itu, akan kuberikan kepadamu. Percayalah. Hei, aduh, saya sampai bilang enak banget kayak makanan. Enak. Firman itu renyah, kriuk-kriuk, apalagi. Ah, sudah itu yang kita harapkan. Mintalah apa saja akan kuberikan. Gimana caranya? Ya kau harus tinggal di aku, kata Tuhan. Dan kata-kata saya, perintah saya, pengajaran saya, tinggal di dalam jiwamu. Itu baru itu pijakanmu ke hidup. Kalau enggak, ya urusanmu. Sekarang kita tukar kalimatnya. Jika engkau tidak tinggal di dalam aku, wahai umat-umat dunia. Nah, iya kan? Dan firmanku tidak tinggal di dalam dirimu, apalagi. Berarti orang ini tidak di dalam kasih Kristus, dan firman Tuhan sebagai batu pijakan dalam kehidupannya, tidak ada dalam jiwanya, kosong. Yang ada semuanya aturan-aturan dunia, dia main di, ya bermain dia dengan hukum-hukum dunia. Maka Tuhan tidak mau tahu, dia lepas. Kan tadi pilihan, jika kamu tinggal, jika nggak tinggal, ya nggak dapat, minta apapun tidak akan dijawab. Tadi kan, jika tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam engkau, mintalah segala sesuatu kepadaku, dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Sekarang dirubah menjadi negatif. Jika engkau tidak tinggal, dan firmanku tidak tinggal di dalam engkau, minta segala sesuatu, tidak akan kuberi. Bapak Ibu Saudara, terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Jangan lupa tolong dibantu saya, subscribe, like, dan share, ya, kepada teman-teman semua. Ya, lakukanlah yang terkecil apapun yang bisa saudara lakukan, bagikan ini, itu sudah bermanfaat, dan Anda sudah memberkati orang-orang yang akan hidup dari gelap masuk ke dalam terangnya kerajaan Bapa. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama dengan saya beberapa menit tadi ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.